emang kita juga melihat ya angka putus sekolah di Cibinong masih tinggi gitu kan. Padahal pusat kabupaten. Iya, padahal ya. pusat. Jadi sebenarnya kalau sekolah itu ya, padahal kalau dihitung-hitung, dipikir-pikir, kalau semakin dekat ke kota, semakin dekat ke pusat, ya pasti dari infrastruktur, dari guru-gurunya juga lebih bagus kan ya. Tetapi tidak menutup kemungkinan gitu bahwa di situ masih terdapat sebuah kesenjangan gitu kan. Aku lagi main Twitter tuh, terus tiba-tiba lah ini ada oprek anggota penggerak KBM komunitas Kabupaten Mengajar lah ini aku berarti bisa dong. Akhirnya aku sama Alia langsung ikut yuk gini kita juga belajar dulu gak sih sebelum kita ikut UKM mengajar yang di kampus. Akhirnya kita ikut dan bener dong iseng-iseng berhadiah kayak di luar ekspektasi aku bahwa aku tuh bakal sampai soalnya sampai segini peminatnya tuh banyak banget kemarin. Banyak banget kan. Halo guys, kita dari KBM Komunitas Bogor Mengajar. Kok jadi komunitas sih? Kabupaten Bogor Mengajar. Kan di Instagram juga kabupaten. Betul nggak pakai komunitas dulu? Oke deh, Kabupaten Bogor Mengajar. Ya udah nggak apa komunitas biar makin panjang durasinya. Komunitas Kabupaten Bogor Mengajar. Iya boleh. Oke. 1, 2, 3. Halo guys, kita dari KBM Komunitas Kabupaten Bogor Mengajar. Jadi di sini kita mau podcast bareng nih bersama Teh Alia dan saya sendiri Teh Nisa, dan kita juga ditemani oleh Akang yang ganteng di sini, yang paling ganteng ya, bernama Ciampus Raya gitu, bernama Kang Kiton dari Kujang Kreatif Club guys. Halo guys. Oke. Wah, alhamdulillah nih, bersyukur banget nih kita akhirnya kedatangan ya Kujang Kreatif Club. Kita ajak podcast sama KBM. Tadinya KBM itu dikan ini loh, yang biasa di sekolahan-sekolahan KBM. Kita belajar. Kita memang sedikit ya berkaitan. Oh, masih saudaraan. Iya, saudaraan. Cuma saudaraan jauh gitu ya. Saudaraan jauh. Oke, hari ini kita akan podcast, kita akan bincang-bincang, ngobrol-ngobrol bareng nih sama dua bidadari asik. Bidadari terlalu bagus sudah. Bidadari yang tak bersayap tapi berhijab. Masya Allah ya. Alia. Ya, jadi di sini ada dua kakak-kakak, yaitu adalah Kak Siti Alia atau Umi Ol. Umi Ol dan juga Kak Teh Nisa ya, Teh Nisa gitu loh. Dan mereka berdua dari tadi ya KBM Komunitas Kabupaten Bogor Mengajar gitu loh. Wah, penasaran kan? Masalah-masalah kayak pendidikan gitu tuh sangat banyak ya. Maksudnya nggak habis-habis kita ngebahas itu ya, gitu kan. Dan ada salah satu komunitas di Bogor yang benar-benar bergerak untuk memajukan generasi bangsa. Masya Allah. Mulia banget kayaknya. Masya Allah, Allah mulia. Takbir. Gitu. Oke, langsung kita sapa-sapa aja dan kita tanya-tanya nih sejarah dari Komunitas Bogor Mengajar lewat dari perwakilan yang dikasih tahu ya sama ketua tadi ya. Iya. Ya, pokoknya perwakilan dari KBM dari dua bidadari cantik ini, Masya Allah. Okay. Assalamualaikum Kak Nisa, Kak Alia. Waalaikumsalam Kang Kiton. Kayaknya tabu banget ya. Kita biasa emang kalau di KBM ngomongnya Akang Teteh nih. Kalau buat laki-laki kita bilang Akang, buat perempuan Teteh gitu. Walaupun udah tua sekalipun. Iya, kita saling muda, semuanya muda. Sebenarnya kita muda kan. Masih muda kita itu. Mudah-mudahan. Oke, gimana nih kalau dari kakak-kakak sendiri nih, ini KBM apa sih? Apa bedanya KBM ya? Ibaratnya komunitas yang bergerak di pendidikan ya, terutama pendidikan yang apa ya, orang-orang yang memang mungkin satu nggak ada yang nggak mampu gitu kan, ataupun lain sebagainya. Nah, boleh monggo diceritakan KBM itu sendiri apa? Nah, jadi KBM itu kan Komunitas Kabupaten Bogor Mengajar ya, sebuah komunitas non-profit yang bergerak di bidang pendidikan, khususnya di Kabupaten Bogor gitu. KBM ini berdiri sejak lusa nih ulang tahun KBM nih 4 Juli tahun 2017 tuh berdirinya. Oh, bentar lagi ya tuh? Iya, 2 hari lagi. Iya. Berada kelima berarti. Kita kelima. Iya. Jadi KBM itu merupakan
memiliki tujuan memang untuk mewadahi dan menghimpun gitu para pemudi di Kabupaten Bogor, Pemudi doang. para pemuda-pemudi di Kabupaten Bogor yang memang memiliki berkomitmen itu untuk menyebarkan kebaikan dan mereka mampu pengen berperan aktif dalam bergerak di bidang pendidikan gitu. Betul banget. Tuh, kayaknya udah template banget ya. Ngejelasin. Wah enggak nih kok ketahuan. Tapi ngomong-ngomong masalah tadi ya pendidikan itu ya, kan Iya. berarti banyak banget ya namanya komunitas-komunitas yang bergerak di pendidikan ini ya. Iya, benar. Nah bedanya nih kalau dibilang ciri khas dari KBM itu apa sih ketimbang komunitas-komunitas pendidikan lain yang bergerak di pendidikan gitu loh? Apa? Mungkin kalau dari KBM itu bedanya apa sih sama komunitas-komunitas pendidikan di luar sana? Mungkin dari KBM kita itu lebih mengajak anak-anak itu bukan hanya sekedar nilai, sekedar belajar gitu, tapi kita juga memberikan motivasi, lebih banyak motivasi gitu. Karena kan anak itu belajar pusing, tapi kalau misalnya kita nggak ada motivasi buat mengejar cita-cita, motivasi buat kedepannya gimana gitu kan, anak-anak juga bakalan kayak gimana gitu, nggak ada semangat hidup gitu kan. Gak ada giro, akhirnya, semangat iya. hidup kasihan amat. Semangat untuk belajar Semangat gitu. belajar. Karena memang kita juga kalau kegiatan kita kebanyakan fun learning, Iya, fun kita learning. Apa tuh fun fun learning itu belajar Belajar sambil sambil bermain. Jadi anak-anak itu nggak bosan loh kalau belajar. Kayak kadang-kadang kan anak-anak punya mindset kalau belajar itu pusing, belajar itu kayak gak suka gak sih belajar gitu. Apalagi kan mereka ngapain? seringnya calistung itu kan, Iya. baca tulis hitung terus-terusan gitu. Di sini Mungkin kita sistemnya fun learning. Iya, jadi anak-anak tahu ternyata belajar itu menyenangkan loh, nggak sepusing itu gitu. Pusing itu, ya belajarnya nggak sambil muter-muter juga. Bener-bener sama matematika sih ya. Matematika. Tapi kalau dari KBM itu pada saat ngajar itu semua mata pelajaran apa gimana? Jadi emang KBM punya beberapa program gitu Kang. Kalau misalkan buat yang mengajar itu kita ada kelas kejar paket. Iya, Salah satunya kalau kelas kejar paket itu kita mengajar anak-anak SMP, dan SMA itu paket B dan paket C. Nah untuk pelajaran yang di UN kan, Bahasa Indonesia, Matematika, IPS, PKN dan lain-lainnya gitu Kang. Oke, menarik nih masalah KBM nih. Sebelum kita lanjut nih, penasaran nih awal mula KBM itu gimana sih? Ini awal mulanya gimana? Apakah melihat dari guru awalnya, siapa foundernya dan lain sebagainya nih? Coba dong jelasin dong. Jangan lupa lagi nama foundernya. Buat founder sendiri ada pemuda Kabupaten Bogor, dia keberatan disebut namanya. Oh gitu. Jadi memang. ada pemuda. Emang bawa gitu. apaan? Ya maksudnya ada seseorang nih ya, Iya. oke, seseorang. Iya. Nah Gimana? terus Kabupaten Bogor mengajar ini kenapa sih tadi beliau pengen gitu mendirikan komunitas karena memang beliau merasakan keresahan gitu di pendidikan Kabupaten Bogor khususnya di Cibinong Iya, itu ya. Cibinong, Mas. Karena sebenarnya dasar dari KBM itu ada 3 Kang. Jadi yang pertama itu berdasarkan RLS yang merupakan rata-rata lama sekolah. Nah untuk RLS apakah Teh? Untuk Oke. era sendiri kan di Bogor ini masih terbilang rendah gitu ya. Cuman mencapai angka 8,31 tahun, cuma itu setara sampai 2 SMP. Di riset itu ya, Iya, sama KBM di riset ya. Itu luar biasa. berdasarkan data. Oh, berdasarkan data. Iya, Oke. data per 2021 ya Teh? Iya. Dua-duanya belum? Apa? Dua-duanya belum? Belum apa? 2022-nya. Belum. Oh Selesai, belum. kan? Belum selesai, Baru oh. surveinya itu kalau nggak salah bulan Maret kemarin kalau nggak salah ya. Oh, udah keluar, Iya. udah keluar, oke. Yang 2021-nya. Heeh. Nah terus yang kedua itu kita ada namanya HLS. HLS itu harapan lama sekolah. Jadi untuk harapan lama sekolah di Kabupaten Bogor memang sudah bagus, cukup tinggi sebesar 12,49 tahun. Yang artinya harapan lama sekolah itu gini Kang. Berarti anak-anak di usia 7 tahun mereka itu mempunyai harapan sekolah sebesar 12,49 tahun yang artinya itu mereka sudah lulus. Iya, wajib lulus 12 SMA belajar, gitu. sudah lulus SMA, harapan mereka gitu. Oh. Dan yang terakhir itu ketimpangan ya. Iya. Jumlah SD, SMP, SMA di Bogor, di Kabupaten Bogor tuh khususnya masih nggak merata gitu. Iya Kak, misalnya kita cari misalkan kita ambil data dari BPS ya. Untuk tahun 2021 kita ambil contoh dari Kecamatan Nanggung ya Kang. Kalau Kecamatan Nanggung itu untuk SD negeri dan swasta kalau dijumlahin itu ada sebanyak 49 sekolah. Nah untuk SMP negeri itu mereka cuma ada 1. SMP itu ada 9 dan swasta juga tuh yang di bawah Kemendikbud. Nah yang kalau misalkan
pas SMA-nya hanya 1. Bayangkan Kang, dari 49 terus jadi 9 terus jadi 1. Pasti itu benar-benar mengerucut ya Kang ke bawah. Artinya yang tadinya juga kalau anak-anaknya berdasarkan data juga SMP SD itu sebanyak 9 ribuan, SMP 2000 dan SMA 500. Itu kemana Kang? Dari 9.000 ke 2.000 emang itu jumlah anaknya pada kemana? Apakah memang anak SD itu yang 5.000 yang 7.000 itu melanjutkan ke jenjang yang di kecamatan lain, ataukah memang mereka melanjutkan di sekolah yang memang di bawah naungan Kementerian Agama, atau mereka gimana Bukan gitu? putus sekolah Iya. gitu. Atau jangan sampai nih Kang, mereka itu putus sekolah gara-gara nggak tersedianya sekolah gitu. Itu adalah dasar-dasar Gerakan KBM. 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 Iya, kalau dibilang kan bahwasanya wajib belajar itu 12 tahun Iya. kan. Sampai ke SMA Benar. gitu loh. Dan memang terbilang SD itu banyak. TK berapa tuh TK? TK tuh kayaknya lebih banyak Kang. per RW kayak. RW, iya. Jadi kita tuh pengennya per kecamatan itu sekolah SMA dan SMP itu lebih diperbanyak gitu. Jangan sampai mengerucut gitu. Tadinya Iya. ya walaupun memang realitanya Ya, hampir semua ya merata ya di biasa Kabupaten di Bogor Kabupaten semua. Bogor gitu. Biasanya ya pasti bakal ngerucut gitu loh Kang. Nah kalau kuliah lebih ini lagi ya berarti. Ini Iya. soalnya Jauh-jauh. menarik nih masalahnya. Aku baru tahu kalau misalkan SD itu ya kayak tadi ya hukum Pareto ya. Iya. Di mana banyak di SD ya kan, SMP makin kerucut, SMA makin kerucut. Itu udah terhitung sama swasta negeri berarti. Iya, swasta negeri kita lihat dari datanya. Data-datanya. Wah. Mungkin kalau negeri itu biasanya lebih sedikit. Kadang ada negeri lebih sedikit, yang swasta lebih sedikit. Bahkan ada yang cuma negeri aja, swastanya nggak ada di Kemendikbudnya, yang di bawah Kemendikbud. Mungkin kalau di bawah Kementerian Agama ada gitu. Oh beda lagi. Beda lagi kan, kalau Kementerian Agama itu biasanya MI, Iya, MTS, madrasah. MAN. Kayak saya dulu kan kalau saya SMA-nya itu madrasah ya, jadi madrasah aliyah gitu. Sekolah aliyah. Saya dulu suka Oh, didikan dia ya. Didikan dia. Saya dulu punya jokes gitu loh. Gue punya sekolah apa? Madrasah aliyah kata gue. Sekolah lu Madrasah punya Umi. Ada rumah sakit Umi. Iya, oh punya dia juga. Iya, dia banyak banget. Masya Allah. Masya Allah, Bang Umi. Namanya emang ya. Mengharumkan sekali gitu ya. Bang, apa jadi Umi aja sih ya. Masya Allah, Masya Allah. Iya, menarik. Tapi kalau dibilang berarti kayak pesantren biasa kita panggil ya pesantren Kobongan gitu belum kehitung juga ya? Belum. Nah, makanya itu pemerintah Kabupaten Bogor tuh pengen kalau misalkan yang pesantren itu lulusnya itu kita pengen mereka punya ijazah melalui itu kelas kejar paket A, paket B, paket C gitu kan. Oh oke. Berarti emang pertama kali dibangunnya komunitas KBM ini adalah keresahan yang dimana melihat data, ya kan? Iya. Data-data yang dari Kemendikbud tadi, bahwasanya wah estimasinya kalau memang banyak siswa yang semakin ke atas pendidikannya itu semakin mengkerucut, makin banyak yang nggak dapat gitu ya, Iya. ibaratnya ya kan? Banyak yang nggak Akhirnya lulus. KBM ini Iya. muncul dan memang lagi terfokus di Cibinong aja. Ya, emang kita juga melihat ya angka putus sekolah di Cibinong masih tinggi gitu kan. Padahal pusat kabupaten. Iya, padahal ya. pusat. Jadi sebenarnya kalau sekolah itu ya, padahal kalau dihitung-hitung, dipikir-pikir, kalau semakin dekat ke kota, semakin dekat ke pusat, ya pasti dari infrastruktur, dari Fasilitas guru-gurunya juga juga. lebih bagus kan ya. Tetapi tidak menutup kemungkinan gitu bahwa di situ masih terdapat sebuah kesenjangan gitu kan. Siap. Oke. Nah, kalau dari KBM sendiri nih udah banyak merangkul berapa orang nih? Kalau untuk yang untuk mana? ini apa maksudnya? Di Program. KBM ini targetnya apa aja? Maksudnya dari SDK, dari TKK atau sampai mana? Kita ada beberapa program, jadi setiap program itu kita Beda berbeda. sasarannya. Tapi memang kita biasanya SD, TK, SMP gitu kan. SMA belum berarti? SMA kita kelas kejar paket gitu. Oh, Jadi yang SMA berdasarkan ini Kang, setiap program beda ininya, beda sasarannya, beda targetnya gitu Kang. Oke, coba jelaskan target-targetnya. Hayo, nih guru nih, hayo. Ahlinya Ini kayak ini apa sidang skripsi ini. Kayaknya ya kan? udah takut banget ya. Kita belum masih semester berapa kan? Masih semester 3 ya. Udah di tahun. Gak apa-apa, latihan. Oke, latihan bismillah. Oke. Nah, gimana tuh? Anak-anak kayak Dari Pak anak-anak, Iya, Pak UD SD itu biasanya di kegiatan AKB, aku kau belajar.
kamu belajar. Itu kegiatan rutin tiap bulannya KBM. Iya, jadi untuk AKB ini kita memang fokusnya itu kita untuk memberikan pendidikan literasi kepada anak, terus kita mempelajari permainan-permainan tradisional, terus kita juga mengkampanyekan pendidikan dan meningkatkan keceriaan anak sih Kang. Untuk AKB ini sudah berjalan gitu dari yang dulu itu ada 2 AKB, kita pernah bekerja sama dengan tadi yang perpustakaan keliling, perpustakaan Kabupaten Bogor, kita pernah di Pemda, terus kita pernah di desa di Citerep, dan untuk periode kali ini kita sudah rutin melaksanakan dari bulan November sampai kemarin Juni Kang. Nah gitu. Nih kayak aku lagi ditawarin sales kayaknya. Ada Kang join deh. Join gak sih Kang? Lagi kalau ayo bentar lagi oprek Kang. Tenang ada kita. Enggak, menarik. Jadi tadi baru AKB ya, baru program AKB kan. AKB aja itu udah hampir udah berapa tuh yang ngumpul tuh? Itu SD doang kan? Itu SD, TK, PAUD, TK anak kecil. Oh, anak-anak bocil. Kita fokusnya kepada anak-anak cilik-cilik gitu, dari gemes gitu. Udah cilik dari aduh, kita juga sih gemes ya. Paling gemoy gitu kita. Si paling gemoy. Kok langsung bergetar ya ini studionya? Duh kayaknya karena kegemoyan alias. Kegemoyan, Masya Allah. Terus gimana tuh? Kalau dari itunya udah kumpul berapa? Untuk AKB sendiri kan memang kita tergantung tempatnya ya Kang. Misalnya waktu pas AKB November kita kan di Taman Baca 12 itu di ini Kang, di Gunung Putri. Nah itu tergantung ininya, tempatnya Kang. Ketua pelaksananya. Iya, kita tergantung dengan tempat yang kita laksanain itu apa. Kita pernah ke Taman Baca, kita pernah ke sekolah SD, sekolah TK, bahkan kita juga pernah ke lingkungan sekitar, ke daerah-daerah gang-gang gitu Kang, ke perkampungan. Jadi untuk usia itu ya rentangnya TK, SD gitu. Untuk anak-anak biasanya antara kisaran 30, 40, 50, 60 bahkan 70. Apa umurnya itu? Enggak. Jumlahnya. Untuk satu kali pertemuan itu Kang. Pernah ada yang sampai 100 anak. Iya, itu pernah waktu pas AKB Maret itu kita di itu mau belajar apa mau tawuran? Demo. Mereka seneng banget. Mereka excited gitu Kang. Tapi berarti kan maksudnya SDM kita sebagai yang ngajar juga banyak dong. Iya, 100 itu berapa gitu. orang berarti? Kita kemarin waktu pas 100 kali turun bisa sampai 20. Bisa 20 atau enggak 15 25 ya kayaknya ya. 25. Kita ke handle sih. Kita kan anaknya semangat gitu. Multi talent Kang. Jadi bisa dua pekerjaan bisa gitu. Multitasking salah. maaf aja. Ini kayaknya terlalu excited ya guys ya. Terlalu excited. Oke. Nah itu berarti kalau bisa dibilang itu siswanya itu nggak yang kita pegang terus-terusan ya, jadi cuma per event doang ya. Iya, kalau AKB itu untuk event aja gitu. Jadi berarti kayak di sini ada berapa anak, kita buat acara di situ ngumpul gitu ya. Oh, dikirain aku masih mikirnya tuh kayak kita tuh ngangon kayak anak pendidikan gitu ya. Iya, jadi anak binaan gitu ada loh. juga. Jadi kita tuh tadi ya seperti aku katakan sama Alia tadi, kalau misalnya setiap program itu kita beda-beda Kang. Mungkin kalau AKB ini target kita emang pindah-pindah ya, karena kita pengen gitu semua itu merasakan gitu kan, nggak hanya di tempat itu aja gitu. Contohnya waktu itu kan saya dan Alia ini ya ke Ciapus, kemarin kita di Ciapus di TK di Gang Pala tuh. Di Gang Pala. Oh, nggak diajak sih Pak. Kita belum saling mengenal ya. Belum ta'aruf pada. Oke, berarti pemain di Ciapus. Iya, pernah juga di daerah saya di Cinagara, Ciawi ke sana. Jadi kita itu memungkinkan semua daerah itu terjamah. Dan apalagi kan kita sebagai aku orang Ciawi, masa aku nggak pernah sih ke Ciawi gitu, kayak kamu kenapa sih jauh-jauh, sedangkan daerah sendiri aja nggak pernah dijamah gitu, dikunjungi gitu. Oke, nah itu berarti sistemnya itu minta izin ke RT RW kah atau gimana? Tergantung diajak kerjasama kita. Nah kayak itu kayak gimana tuh? Ini mungkin teman-teman semua ada yang pengen nih, ibaratnya kan buat acara kayak gitu, tapi gimana sih caranya untuk ngumpulin masa gitu kan? Kebanyakan pada ngumpul masa kan kalau ada sembako. Aduh ini BLT. Aduh Bu. Kok jadi suka ngantri di suka gitu. Maaf ya Kak. Emang suka ada Sunda gitu. Abdi nyaho.
Nah, gimana tuh kalau dari ini kan pernah jadi ketua pelaksana dong? Ya, Kalau di saya Cawi dan kan? Alia pernah menjadi ketua pelaksana. Nah, coba kayak gimana tuh? Kalau misalkan untuk bekerja sama gitu ya, yang pertama kita tentuin dulu nih. Dan tapi kalau misalkan Kang Fian sendiri selaku ketua KBM menekankan gitu, kalau misalkan kamu mau AKB itu ya daerah kamu juga gitu. Jadi pertama kita meriset Kang, kita cari-cari bisa tempat, bisa taman baca, bisa SD, bisa yayasan, yang bisa perkampungan, yang penting banyak anak-anak gitu. Target kita anak-anak gitu. Nah setelah kita dapat, kita sudah survei, nanti kita survei ke beberapa tempat, estimasinya berapa anak-anak gitu ya. Kita survei, terus kita juga udah ngechat duluan misalnya ke bapak. Kalau dulu kemarin saya dengan SD sekolah dasar kan. Nah kebetulan kami ini pernah mengadakan acara di situ Kang waktu bulan Februari kemarin, tapi beda event ya. Nah ini eventnya itu yang ini tuh yang besar, yang kemarin itu yang Februari. Nah akhirnya waktu kemarin itu tuh saya untuk dapat kontaknya juga alhamdulillah gampang karena sudah sebelumnya sudah pernah kontakkan, akhirnya kita kontak. Terus saya mengasih surat-surat izin, surat perizinan. Terus kita survei ke sana, bertemu dengan ibunya. Terus kita lihat lapangannya gimana sih untuk nanti di lapangan kita bakal pakai ini buat apa, tempat ini buat apa. Jadi kita survei lapangan. Nah setelah survei lapangan itu kita persiapan dari intinya kita kan, kita bikin kepanitiaan itu ya misalnya kan kalau ada 3 pos gitu. AKB itu kita ada 3 pos. Kalau pos sih banyak ya, kayak cabang gitu beragam maksudnya. Iya, bisa mewarnai, mendongeng, terus bermain permainan tradisional, terus kesenian, apapun itu yang penting 3 pos biasanya kita itu. Nah untuk 3 pos itu sistemnya jadi gini Kang, anak-anak dibagi 3 kelompok, misalnya ini kelompok A, kelompok B, kelompok C. Nah nanti dari kelompok A itu semuanya berbarengan, misal kelompok A ke pos 1, kelompok B ke pos 2, kelompok C ke pos 3, nanti di rolling. Nah habis kedua ya jadi mereka merasakan semua games itu. Sistem pembelajarannya yang tadi dibilang apa, fun learning. Nah setiap AKB juga kita memiliki temanya sendiri masing-masing. Pernah nasionalisme, cinta, peduli lingkungan. Terus kemarin saya itu tentang Pancasila, Aliyah tentang buku gitu. Jadi kita itu biasanya melihat dari ini Kang, hari nasional di bulan itu. Gitu. Berarti kalau kayak lagi hari Valentine gitu enggak? Boleh sih buat Kang. Ya kan maksudnya kan sesuai dengan event kan gitu. Sayang ya. Kasih sayang bisa, tapi waktu Februari memang kita ya itu acara yang beda. Jadi Februari kita stop dulu buat AKB karena kita fokus ke Abdik, itu namanya Abdi Ngaji. Oh ada lagi. Nah itu, berarti ini pindah nih ke Abdi. Aduh banyak banget sebenarnya kalau di coba kalau AKB tadi soalnya masih belum kelar nih. Tadi kan terus, masalah perizinan tadi kan. Ya perizinan udah, terus kita langsung bikin ini tadi apa sih namanya? list buat siapa yang mau ikut, terus siapa yang mau kemana, ke pos 1, pos 2, pos 3 atau ke sesi dokumentasi. Nah setelah itu kita kan kalau udah dapet list itu kita berbincang, kita diskusi nanti mau apa sih. Nah nanti rapat, setelah rapat kita persiapan Kang. Ini tuh persiapan yang paling seru banget sih kalau kata aku ya. Karena kalau persiapan biasanya H-1 atau H-2 kan ya Kang. Nanti kita persiapan ke basecamp kita. Basecamp kita itu di rumah Singgah Tabayun di belakang PMI Bogor. Pemda. Belakang Pemda, tapi bukan PMI. Pemda Kak. Iya. Oh di Cibinong. Iya di Cibinong. Gladarsik itu dong berarti masuknya ya. Apa? Gladarsik. Kayak persiapan. Iya, persiapan buat ini, buat tapi besok. Gak gladarsik kita persiapan sama aja. Oh iya, ya udahlah. Maaf ya guys, sekali lagi nih mah saya asa gimana gitu ya. Iya. Ini rasanya bukan kayak podcast ya, kayak lagi ditawarin program. Aduh maaf, emang jiwa-jiwa ini kan. Jiwa-jiwa sales. Bisnisnya. Oh jiwa-jiwa, masya Allah. Bisnis woman. Oh iya lupa ya ampun. Oh ya bagi teman-teman semuanya anak-anak Ujang Kreatif Club, bahwasanya kakak-kakak yang ada di sini itu basicnya adalah ekonomi. Aduh, jadi kalau untuk masalah masih malu gitu kalau dibilang ekonomi karena kita masih belajar. Iya masih kayak belum apa-apa gitu. Belum apa-apa juga kayak gini coy. Alia luar biasa Alia. Oke, berarti tadi pertama itu perizinan dari sana, karena udah dapat kontak ya kan, hubungin, terus habis itu estimasi berapa, ya kan, anak-anaknya berapa gitu. Terus habis itu baru
list, Iya, Rapat, list. dirapatkan. di list. Mm-mm. Habis itu baru dicoba-coba pokoknya di sana Iya, di base campnya. Iya, di base camp kita kalau misalkan mau mewarnai, berarti kita nge-print, kita cari udah sebelumnya kan kita udah tahu gitu gambarnya apa, nanti tinggal nge-print, terus mempersiapkan apa sih namanya, Al? Kotak mewarnai. Iya. Oh. Krayon Ya, krayon, pensil warna Iya, intinya kita persiapan sih Kang. Misalnya kita mau mendongeng, berarti kita seru ngegunting-guntingin Nanti ya. kan Tete yang di pos mendongeng Iya, menyiapkan ada PJ-nya masing-masing. Ada PJ-nya masing-masing Kang. Terus kalau permainan, misalnya permainan pengen apa, berarti dia nanti mempersiapkan. Dan juga kita mempersiapkan snack sih Kang buat anak-anak yang Ular. kecil. Ular. Oh, snack makanan. Oh, sedang makanan. Oh, kan enggak guys. Maaf ya. Pas dibuka kan. Aduh. Aduh enggak Kang, kita kan anaknya kio-kio gak mungkin mainnya sama ular Kita gitu langsung Kang. prank ya. Iya, kita Anak anaknya baik. anak baik. Oke, berarti kayak gitu ya. Iya, Nah, itu kalau dari mulai nih beratnya nih, ini kan sebulan sekali ya. Mm-mm. Iya. Nah, itu tuh persiapannya gimana? Apakah 15 hari sebelumnya ataupun emang dari sebelum? Jadi ibaratnya nih udah acara selesai nih, acara di bulan ini yang udah terjadi kan. Selesai. Nah, udah gitu kan masuk awal bulan nih. Pas awal bulan nih mau di mana nih gitu kan. Iya. Nah, gitu kayak gimana tuh? Berarti persiapannya. Sebelumnya prepare-nya. udah di Acap. dipilih Ditetapkan. PO-nya masing-masing Oh. tiap untuk bulan. bulan Januari apa, buat Per Juni tahun? siapa? Iya, per bulan. Per bulan ya. Iya, per bulan. Apa sih Kang? PO Januari siapa nih? Maret siapa? Iya, Itu gitu. udah ada kandidat-kandidat Dari awal pas kita dipilih gitu kan. Oh. Nah, jadi kan kalau Kita kayak udah gitu prepare kita dari udah punya jauh-jauh prepare hari. sendiri kan sebagai ketua gitu kan. Udah seenggaknya kita udah punya bayangan gitu, nanti kita mau temanya apa, kira-kira mau tanggal berapa kalian kosong. Misalnya aku kosong tanggal 15 atau 14, nanti menyesuaikan dengan akal teteh lainnya gitu. Biasanya hari Minggu sih kalau Iya, KB. Sabtu Karena atau nggak akang Minggu. tetenya juga libur kerja. Ya karena kan Oke. kita beragam gitu kan, ada yang kuliah, ada yang kerja, ada yang sekolah bahkan ya. Ada juga yang sibuk nganggur sih pasti ada. Iya. Ada ya? Saya juga Ada kan? sih sebenarnya kita kuliah tapi nganggur gitu ya. So nganggur banget. So nganggur padahal tugas banyak. Oke, berarti tadi persiapannya udah jauh-jauh hari ya. Nah, kalau dari Kak Umi sendiri, Teh Umi. Teh Umi sendiri gimana? Teh Umi sendiri nih. Persiapan. Persiapan dan pengalaman. Nah, kalau tadi kan kalau dari Kak Nisa kan, Teh Nisa kan ini ya apa namanya? Ternyata udah dapat kontak ya. Oh iya, itu acaranya itu di sekolahan. Iya, di sekolahan. Di sekolahan. Di sekolahnya. Kita Sekolahnya. pakai di kelas-kelasnya sama di lapangannya. Hampir semua acara kayak gitu atau Iya, gimana? tergantung itu kan, tergantung tempat. Kalau misalkan memang kayak di taman baca, berarti ya di taman bacanya, kayak di terasnya. Oh, Terus kalau di oke. sekolah kemarin di PAUD ya di PAUDnya gitu kan. Kalau misalkan di ke perkampungan gitu, berarti kadang-kadang kita ada di masjid ya, di masjid, musola gitu. Menggunakan fasilitas yang ada kita masih Kang. Oke, Jadi yang penting tanah lapang. gunanya Iya, kita benar. survei ke sana ya untuk melihat gitu keadaan di sana itu gimana, biar nanti kita kebayang. Oke, nah kalau Kak Umi sendiri gimana, monggo silakan nih. Kan bulan Mei kemarin ya. Oh, bulan Mei kemarin. Iya, Mei. Iya, Mei. Iya, Mei. Iya, Mei. Ternyata Ketawa lagi. Kok kayak ragu gitu. Mei. Mei. Iya, Mei. Mei, iya Mei. ternyata kan udah taman baca yang di daerah Loas itu. Cuma udah dilaksanain AKB Iya. waktu bulan Januari. Kita pernah Oke. ke sana Kang. Iya. Itu. Terus ambil mikir lagi nih di mana ya di Ciapus yang ada banyak anak-anak itu. Nah, kebetulan dekat rumah ada PAUD. Nah, di situ udah coba survei, udah minta izin ke gurunya di sana. Udah segala macam kayak udah ngobrol-ngobrol juga, terus dilanjut bikin surat perizinan, di ACC juga di sananya. Sebenarnya sama aja sih kayak Nisa juga buat Sama aja. rangkaiannya mah. Rangkaiannya Habis sama udah aja di gitu, ACC, terus list kepanitiaan, langsung kita prepare H-2 atau H-1 sebelum kegiatan gitu. Tapi pernah gak sih ada ibaratnya kayak kalau kamu kan dibaca lancar nih ya, dua-duanya ya. Lancar maksudnya sampai ke perizinan diterima. Iya. Tapi ada gak sih teman-teman yang lain yang sampai sampai ditolak gitu? Kalau ditolak sih enggak, lebih ke ini mungkin ada kegiatan lain. Kita pernah Oke, tabrakan. di Iya, AKB perubahan jadwal. kemarin untuk ini kita udah fix di tempat itu, tapi tiba-tiba H-2 atau H-1 itu ya yang pas Ramadan itu nggak jadi karena memang ada lain satu hal dari pihak sananya, mereka mengcancel, mungkin ada kegiatan lain atau bagaimana. Mungkin kalau misalkan dari perizinan sih itu kita nggak pernah kayak ditolak itu ya, nggak pernah. Alhamdulillah sih. Alhamdulillah gitu, selalu diterima. di apa sih diterima dengan baik, dijamu dengan baik.
Iya, soalnya kata-kata orang-orang ekonomi tuh Aduh. namanya gitu. Jadi orang langsung pada Dirayu terpengaruh. gitu ya. Dirayu. Hati-hati Kak, pulang dari sini Alia. Kalau dari sini join KBM ya. Ya nggak apa-apa, aku mau ikut-ikutan aja. Ntar Oke. mungkin aku juga tertarik akan Oke, masuk ke KBM ini. Harus sih Kak, harus sih. Harus, karena aku juga ada satu komunitas dulu yang dimana ngajar, tapi ngajar ngaji. Masya Allah. Di TPA, Masya Allah sih. Masya Allah dong. Di TPA gitu, jadi ada kayak bantaran kali. Di situ ada musola kan. Nah itu aku ngajar di situ. Masih daerah sini. Apa? Daerah Cimanggu, Oh Cimanggu. Oh, berarti kota ya? kota. Oh, Cimanggu Cibubur. Cimanggu. Oh, Cimanggu Cibubur sih. Aku tadi dengarnya Cibubur. Oh, ya kan Bang, karena Cimanggu, stasiun Cilebut tau. Oh iya, iya. Iya. Nah kan banyak kali noh. Nah di bawahnya kan suka banyak rumah warga, ya kan? Oh kayak rumah Nah, di bawah itu. Iya, jadi di situ ada satu musola yang dimana ya kalau dibilang pendidikannya kurang lah, kasihan gitu loh. Ya kan, makanya ngajar di situ. Setelah ngajar ya bisa nyebur ke kali, bisa gitu loh. Sholat nyebur gitu loh. Gitu. Jadi ya mungkin kayaknya kayak gini-gini menarik sih buat aku, ntar kayaknya ikutan gitu loh. Buat Kang Ari juga kemarin kan ikutan ya. Cuma teman-teman semuanya kasih mohon doanya, Kang Ari sekarang lagi proses persalinan. Kok Kang Ari ya? Astagfirullah. Istrinya lagi proses persalinan, semoga dilancarkan Ya, gitu loh. amin. Amin gitu loh. By the way, kita lanjut nih ngomongin masalah KBM ini nih, menarik banget nih. Berarti tadi baru satu Program. acara, baru Iya. satu program. Banyak Yang dimana banget itu? kalau Banyak, ya. kalau diceritain nggak mungkin. Tapi itu program itu Iya. mulai dari pada saat udah maksudnya baru buat KBM di 2017 ya? Iya. Iya, berdirinya 2017. 2017 kan? Di 2017 itu baru buat AKB, AKB kok jadi KBM? AKB itu atau baru-baru ini buat AKB? Dari dulu ya Dari udah. dulu, tapi namanya dulu mah aku kamu buku, bukan aku kamu belajar. Jadi kan waktu dulu mah bisa berubah-berubah ya. Ntar besok-besok berubah aku kamu bersama kayaknya Aduh. sih. itu buat Alia bakal ini aja kali. Iya, apa ya, Kak? Iya Gitu. itu kan. Jadi dulu itu namanya aku kamu buku, dan kita juga bersama dengan perpustakaan keliling Kota Bogor. Nah, Kabupaten Bogor. Nah, akhirnya pas periode kali ini digantikan, kemarin memang kita lagi ini ya Kang, lagi pandemi. Jadi memang acara yang offline itu sedikit terkendala Kang. Ya kan Teh. Iya benar. Misalkan dari kalau acara-acara offline, mengajar offline tuh memang terkendala gara-gara pandemi ini gitu. Oke, nah menarik nih, ada dua pertanyaan berarti ya. Ini masih AKB ya? Ya AKB. Kita masih program AKB masih panjang. AKB. Kalau nggak salah ada berapa ya? Ada 9 kan? Besok sampai besok nih ngobrol. Boleh gak apa-apa berdiri. Dia mah mau nginep kan? Berarti AKB ini terbilang bahwasannya iya udah lama ya, maksudnya ya tadi kan. Iya, udah lama. Gitu loh. Ini mau nanya apa ya, lupa Apa jadi ya? gara-gara ketawa mulu. Aduh ini emang kayaknya ini deh. Kayaknya ada yang ganggu ini Ada kayaknya. apa nih. ya? Ada apa ya? Santai aja. Emang kalian tuh emang terkenal kegemuannya. Iya, kesal. Berarti tadi apa namanya, AKB ini berjalan ada ikut andil dari pemerintahan juga ya, dari perpustakaan Kerjasama, itu ya. kerjasama Iya, juga. kerjasama. Itu dari emang dari pemerintah yang minta atau kita yang minta Kita yang ngajuin. Kita yang ngajuin. Ngajuin biasanya. gitu. Jadi kita memaparkan visi misi kita. Seenggaknya kita pokoknya kita bukan meminta, kita Kayak izin mengenalkan. proposal gitu. Kita ya. izin Proposal. proposal, kita mengenalkan bahwa Iya. ada komunitas nih namanya Kabupaten Bogor Mengajar gitu, dan alhamdulillah kita sudah terlirik gitu ya. Liriknya gimana? Liriknya mana Itu mata gini, kelilipan. mata gini tuh. Boleh gini. Iya, maksudnya karena emang lama juga ya, udah lama juga ya, jadi banyak yang kenal gitu ya, Iya. banyak dikenal ya. Wow, masya Allah. Nah, berarti kalau dari SDM nih, dari anggota-anggota KBM ini udah berapa banyak nih? Kalau dari Apakah semua harus pakai baju semua begitu? Bagaimana? harus. Kalau acara event Acara-acara kayak gini kayak AKB tadi, Abdi gitu biasa kita pakai gitu. Biarkan seragam gitu. Kalau bisa hilang bisa kelihatan gitu kan. Ya. Berarti untuk persyaratannya daftar beli kaos ini? Enggak sih. Gak wajib juga sih ini. Oh enggak, jadi ibaratnya kayak ini aku banget loh Aku gitu banget ya. loh, aku Identitas banget. kita Iya, identitas aku banget tuh ya. KBM banget KBM gitu ya. banget loh, gitu. KBMers. Iya, kita bilang Bener, kita KBMers kita. Oh gitu. Kalau KBMers itu kalau misalkan kita lagi Instagram atau enggak kita lagi apa sih buat caption kita bilangin halo KBMers gitu. KBM. Kok kayaknya gimana gitu.
Oke, lanjut deh, kita lanjut ke ini nih. Kalau dilihat dari Instagramnya GSN, dari tadi aku ngeliatin Instagramnya, masya Allah banget nih. Kayaknya apa ya? Ini yang edit Aktif Teh ya, Bun? Alia. Oh gitu, masya Allah. Iya, By the way, kita dari divisi Infocom, jadi kita yang mendesain gitu. Kita yang mendesain buat Ekonomi iya, pendidikan iya, Infocom iya. Jadi maunya apa sih? sebenarnya kita kan tadi ya multi apa? multi talent, multitasking. Multivitamin. Multivitamin. Oh iya, tadi aku mau nanya ini masalah tadi nih. Ini AKB ini pada saat kemarin pandemi ini kan Iya. 2 tahun ya. Itu gimana? Ada apakah tadinya sebulan sekali atau jadi 3 bulan sekali ataupun gimana? Kan kendala tadi ya, dibilangnya kendala kan? Apa gimana, masih berjalan aja atau gimana? Enggak, berhenti sementara. Iya. Kegiatan KBM yang offline itu pas pandemi kemarin off sementara. Berapa tahun tuh berarti? Dari Maksudnya berapa awal. lama? Terus baru lagi AKB itu November kemarin. Iya, November kemarin Baru kayak lagi langsung setelah pandemi. AKB balik lagi loh gitu. AKB Iya. it's back gitu kan. Ribon Iya, gitu. ribon. Oke. Gitu. Nah, kalau masalah ini nih, masalah apa namanya? Bulan puasa kemarin. Nah, Iya. itu gimana? Apakah ada peradaptasian nggak tuh? Penyesuaian acara atau enggak gimana? kan, kita kan dibilang kita tuh super woman, super strong gitu. Walaupun kita lagi Ramadan, kita tetap ada kegiatan. Cuman sore dia Iya, sore. kita kemarin AKB. Ber. Ya, kita sore terus abis sorenya itu kita langsung bukber deh sama alumni KBM, sama keluarga besar KBM intinya. Gitu. Oh, gitu. Di sana berarti di Cibinong. di base Iya, campnya di base ya. camp kita. Itu enggak berarti tadi udah berapa banyak nih anggota KBM sampai udah ada alumninya segala. Jadi alumni itu emang udah kepalang tua apa gimana? Alumni mungkin sudah memiliki kesibukannya masing-masing Iya, udah punya gitu kan, privilege. udah ada punya Iya. keluarga, udah mempunyai mungkin pekerjaan yang lain gitu kan, mungkin ya kita juga semuanya punya ini ya, punya kesibukan Punya kesibukan masing-masing. pasti, Iya. ya. Mungkin Cuma prioritasnya udah nggak terlalu banyak ke Iya. situ gitu. Oke. mungkin sudah cukup gitu ya untuk di komunitas ini, sudah banyak ilmunya gitu. Oke, datanya udah berapa banyak nih yang ikutan di KBM nih? Yang Kayaknya- kita tuh kemarin Kalau yang kita ya 40. Apa angkatan-angkatan? periode-periode gitu. Periode. Oh, periode Jadi- berarti per tahun. Iya per tahun Tahun. periodenya. Mm-mm. Tapi kalau misalnya mau dilanjut ya nggak apa-apa, lanjut gitu, terus Oh, gas gitu. Nggak usah ada pemilihan dulu Pak. Pemilu dulu. Itu paling buat ini kali sih kayak BPH, terus Oh, buat Badan Pengarah Sumber ya, Harian. terus buat divisi-divisi ketua kadifnya gitu. Mm-mm. Oke, udah berapa lama? Udah berapa banyak nih? Tadi belum dijawab deh. Oke, Udah berapa buat banyak? tahun ini tuh sebanyak tahun angkatan kita Ya. masuk 40-an. ya, 40. 40-an. 60 Oh iya. 60 atau 40 yang diterima dari 100. Nego aja dah, nego 30. 50 Masa dari 60 ke 40 jauh loh ini. Ayo. 40. Iya sih 40 kayaknya deh. Saya yang salah. Karena ya maafin aja, gue mau. Kok gue mau sih? Berarti bertahan sampai sekarang tuh. Alhamdulillah gitu ya. Kalau yang dahulu-dahulu mungkin bisa dihitung lebih dari 200 kayaknya kalau semua di Oh. ya kayaknya sih kayaknya 200 lebih. Iya, berarti Lebih maksudnya 100. Ratusan atau enggak 200 dulu. Ya maaf ya kalau bisa melenceng dikit gitu. iya berarti kalau dibilang KBM ini silih berganti terus ya. Iya. Regenerasi terus ya. Iya. Cuma kalau udah diakumulasiin banyaknya yang udah ikut andil di KBM ini ada ratusan tadi ya. Tapi ada memang kayak ketua kami itu tuh benar-benar emang dari dulu Dari banget awal. dari awal 2017 sampai sekarang. Suhu Gitu. berarti Iya, ya. udah Legend. ya, ada beberapa akang teteh lainnya yang memang dari awal banget gitu. Sampai sekarang masih bertahan dan masih aktif gitu. Oh gitu, Masya Allah, walaupun udah berkeluarga, udah punya cucu gitu ya. Kayaknya enggak kayak gitu. cucu sih. belum. Selama itu juga lebih ke udah kerja gitu ya. Udah kerja. Iya. Oke, siap. Masya Allah. Berarti memang kalau dibilang banyak ya kalau dibilang yang apa namanya ingin berkontribusi di sini ya kan, yang pendidikan apalagi yang Banyak berhubungan dengan banget, anak-anak yang banget, gemoy Kang. gitu ya. Apalagi nih kita nih konsep AKB kan kita bikin bikin SD, SD, bikin SW pasti bakal ada Kang yang nge-reply, ih seru banget, ih gimana sih caranya ikutan, ih pengen ikut, nih kalau misalkan ada oprek ajakin dong, Iya. kasih tahu gitu kan, Oh. gitu. Jadi buat akang teteh semua yang di luar sana yang lagi nonton podcast ini, kalau kalian tertarik buat join KBM, pantengin terus Instagram Kabupaten Bogor Mengajar dan ikutin terus keseruan kita tuh ngapain aja gitu. Masya Kita tunggu ya. Allah, iya. Anjay. Soft selling ya Bun ya. Oke, tapi untuk ikutan jadi kontribusi di sini tuh mudah atau gimana? Ada persyaratan-persyaratannya nggak? Ada persyaratannya. Pasti ada gak sih Kang? Iya. Dulu itu kita ya persyaratannya
mampu untuk pengen berperan aktif gitu untuk mau untuk bergerak di bidang pendidikan juga, terus juga berusia itu di atas 18 sampai 25 tahun di apa sih namanya, didahulukan, diutamakan. Terus yang diutamakan juga yang di Kabupaten Bogor. Untuk persyaratan ininya sih sebenarnya kita nggak semua orang boleh masuk KBM ya, tapi itu kita lihat tujuan mereka masuk KBM itu apa sih gitu. Tapi kalau ada yang alasannya iseng-iseng berhadiah Pak, Aku masuk ya kayak gini jadi, tuh ya. jadi gini, kalau misalkan dulu tuh aku begini, kalau ditanya nih dulu, kamu tuh punya cita-citanya apa sih? Kayak cita-cita kamu apa? Aku pasti dengan pede ngomong, aku pengen jadi guru gitu. Aku pokoknya pengen jadi guru aja. Pokoknya dari kecil suka banget kayak main guru-guruan gitu sama teman-teman gitu kan. Tapi memang sampai SMA juga saya pengen jadi guru gitu. Tapi tiba-tiba memang saya tidak bisa gitu, qadarullah saya sekarang kuliahnya bukan di jurusan guru. Jadi saya tuh punya target, Kang. Pokoknya di kampus saya harus ikut UKM yang mengajar. Dan ternyata kita satu visi gitu. Kita satu tujuan dan akhirnya aku tuh waktu itu lagi ini, Kang, scroll ini Twitter. Aku lagi main Twitter tuh. Terus tiba-tiba lah ini ada oprek anggota penggerak KBM, komunitas Kabupaten mengajar. Lah, ini aku pasti bisa dong. Akhirnya aku sama Alia langsung, ikut yuk gini. Kita juga belajar dulu gak sih sebelum kita ikut UKM mengajar yang di kampus. Akhirnya kita ikut, dan bener dong, iseng-iseng berhadiah kayak di luar ekspektasi aku bahwa aku tuh bakal sampai soalnya sampai segini. Peminatnya tuh banyak banget kemarin. Banyak banget, Kang. Oh gitu. Iya, sampai Tapi 100 lebih. Dipilih-pilih. Iya. Disaring mungkin yang terbaik seperti Alia gitu. Oh berarti dipilih langsung dari dari ketuanya, ibaratnya kayak ini yang cocok Dari gitu. tim intinya Tim gitu. intinya. Kan kita juga ada rangkaian acaranya ya, Kang. Ada acara waktu itu workshop. Jadi terus ada 3 hari ya Pak, 2 hari. 1 hari workshop habis itu lupa Ya saya. oke, kita tungguin aja ini, mereka lagi berdebat dulu, silakan. Mau berapa hari? Kayaknya ya udah, kita ya walaupun capek gak ngerasa capek gitu, Kang, kayak terbayar. Sekarang dengan udah hatam ya. Iya udah hatam, kalau kata Ali ya udah hatam gitu. Kita merasakan gitu keseruan di KBM gimana, kita sharing sama teteh-teteh KBM, kita seru-seruan intinya, terus ketemu anak-anak itu bener-bener kebayar banget gitu. Jadi dibilang kenapa sih lu mau jauh-jauh gitu kan ke Cibinong gitu, walaupun emang di sana tuh ada apa sih sebenarnya, apa ya, kalau kita gitu ngerjain sesuatu yang tadi kata Teh ini, kalau kita ngerjain sesuatu yang memang kita suka, kita mau, ya kita bakalan gitu ya. enjoy gitu. Jadi kalian kalau misalkan kalian mengerjakan sesuatu itu, ya kalian harus cintain dulu itu sesuatunya gitu. Kan kita bilang kan kita nggak punya pengalaman sama sekali, Kang. Insecure duluan. Iya. Terus Kang Fian bilang gini, kita belum siap, Kang, belum siap. Kang Fian bilang gini, teteh semua kan nggak punya pengalaman. Nah justru itu dengan jadinya PO ini buat jadi pengalaman, belajar aja gitu. Kita kalau misalnya teteh salah, kita nggak bakal marah. Saya dan yang lainnya juga nggak bakal marah gitu. Ya jadikan ini semua proses pembelajaran kalian gitu. Kalau misalkan memang kalian nggak siap, kapan siapnya gitu kan? Kapan lagi siapnya? Terus mumpung kita masih muda, abisinlah semua jatah gagal lo gitu ya. Mumpung kita masih muda, biar nanti di masa tua kita nggak nyesel gitu. Ih kenapa sih gue dulu nggak ikut aja kan gitu kan. Jadi gini tuh, kalau mimpi itu nggak pernah mati, Kang. Mimpi itu bakal terus ada di dalam hati kita walaupun kita udah mengubur itu mimpi ya. Tapi jangan sampai nih. Aduh, dia apa emang aku suka kompor, Kang. Maaf ya.